Aduh, katanya Alkitab saja, tapi begitu beda tafsir. Langsung buka sinode, buka pengakuan iman, buka komentar Calvin, buka YouTube pendeta. Jadi ini Alkitab saja atau Alkitab plus rombongan? Di bawah pohon lontar, Om Sius duduk pikir. Buka Alkitab tua, angin sore mulai mengalir. Ada orang datang bilang, beta paling Alkitabiah. Tapi tafsirnya pecah-pecah macam jalan ke pasar lama. Dia bilang kitab saja, jangan ikut tradisi, tapi kutip bapak-bapak kalau cocok di sisi. Kalau Katolik bicara tradisi, dia bilang itu bahaya. Tapi tradisi sendiri dia sembunyi di belakang meja. Katanya tidak butuh gereja, tapi tetap jadi pendeta. Katanya tidak butuh magisterium, tapi tafsir sendiri jadi podium. Alkitab saja, Alkitab saja. Tapi siapa yang tafsir, Om? Jangan pura-pura. Alkitab saja, Alkitab saja. Kalau semua paling benar, kenapa gereja pecah semua? Bawa ayat, pukul meja, bilang semua harus kembali ke mula. Tapi dari dulu para bidat juga begitu. Bawa kitab suci, lalu bikin jalan baru. Om bilang mana ayatnya, mana tertulis jelas. Tapi waktu Tritunggal dia pakai implikasi cerdas. Kalau doktrin dia boleh konsep berkembang. Kalau doktrin Katolik harus eksplisit terang benderang. Dia bilang tradisi tidak ada otoritas, tapi kanon Alkitab dia terima dari sejarah gereja yang jelas. Daftar kitab dari mana, Om? Jatuh dari awan atau dari gereja yang sekarang kau tuduh kesesatan? Ambil buah, tebang pohon, minum air, kutuk sumur. Bawa Alkitab dari gereja, lalu bilang gereja mundur. Alkitab saja, Alkitab saja. Tapi siapa yang tafsir, Om? Jangan pura-pura. Alkitab saja, Alkitab saja. Kalau semua paling benar, kenapa gereja pecah semua? Bawa ayat, pukul meja, bilang semua harus kembali ke mula. Tapi dari dulu para bidat juga begitu. Bawa kitab suci, lalu bikin jalan baru. Arian juga bawa ayat, Sabelian juga bawa ayat, Nestorian juga bawa ayat, Saksi Yehova juga bawa ayat. Jadi masalah bukan ayat kurang banyak, masalahnya siapa pegang tafsir yang sah. Kalau semua jadi hakim sendiri, besok pagi satu gereja jadi 1000 lagi. Deki bilang Theopneustos hanya kitab yang dinafaskan. Betul Om, Katolik juga percaya jangan terlalu tegang. Tapi dari kitab diilhami ke kitab berdiri sendiri, itu lompat pagar Om, bukan logika suci. Main bilang semua harus selaras Alkitab. Bagus Om, tapi selaras menurut siapa punya jawab? Menurut pendeta, menurut sinode, menurut channel reformasi, atau menurut tafsir pribadi yang dibaptis jadi tradisi? Alkitab saja, Alkitab saja. Tapi siapa yang tafsir? Jangan pura-pura.
Augustine. Dia lahir dalam gereja, bukan di pinggir pasar. Kalau kitab suci dipisah dari gereja, semua orang bisa buka kios tafsir. Satu bilang Roh Kudus begini, yang lain bilang Roh Kudus begitu. Akhirnya Roh Kudus diseret-seret, padahal ego manusia yang ribut. Alkitab saja, Alkitab saja. Tapi tanpa gereja, tafsir jadi raja. Alkitab saja, Alkitab saja. Slogan suci, tapi buahnya pecah belah. Tidak biblis, tidak logis, tidak historis. Tiga luka yang tidak bisa ditambah retoris. Bukan kembali ke Rasul kalau putus dari gereja. Itu cuma bidat lama, ganti baju baru saja. Jadi om, jangan marah kalau beta tanya. Kalau Alkitab saja cukup, kenapa tafsir lu butuh pendeta? Sinode, pengakuan iman, komentar teolog, dan debat 3 jam. Itu bukan Alkitab saja, itu Alkitab plus tafsir lu. Dan kawal tafsir lu duduk di tahta, berarti taus bukan hilang om. Taus cuma pindah ke mimbar kecil. Aduh, di bawah pohon lontar Om Sius duduk pikir. Buka Alkitab tua, angin sore mulai mengalir. Ada orang datang bilang beta paling Alkitabiah, tapi tafsirnya pecah-pecah macam jalan ke pasar lama. Dia bilang kitab saja, jangan ikut tradisi, tapi kutip bapak-bapak kalau cocok di sisi. Kalau Katolik bicara tradisi, dia bilang